Sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait status tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan berlangsung di ruang utama pengadilan, dan menjadi sorotan publik karena menyangkut prosedur hukum terhadap mantan menteri yang masih aktif dalam dunia pendidikan dan teknologi. Pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Rio Barten, memastikan sidang pertama permohonan pra-peradilan nomor 119 PID, pra 2025 PN Jakarta Sel atas nama Nadiem Anwar Makarim sudah dijadwalkan dan akan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang ini diharapkan memberikan kejelasan hukum terkait status tersangka dalam kasus pengadaan laptop yang melibatkan dana negara. Kejaksaan Agung RI menyatakan kesiapan menghadapi sidang pra-peradilan. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, menjelaskan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Anang menegaskan, penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan SPDP merupakan bagian dari transparansi proses hukum. Dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan pra-peradilan Nadiem tercatat dengan nomor 119 PID, pra 2025 PN Jakarta Sel. Tergugat dalam perkara ini adalah Kejaksaan Agung RI melalui Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sidang pra-peradilan akan menguji apakah penetapan status tersangka terhadap Nadiem sesuai prosedur hukum atau terdapat kekeliruan administrasi. Kasus ini bermula dari pengadaan laptop Ceromebook untuk program pendidikan yang didanai negara. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dijalankan berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Sementara itu, pra-peradilan yang diajukan Nadiem menjadi mekanisme hukum untuk menilai apakah prosedur penetapan status tersangka telah sesuai dengan undang-undang. Sidang perdana ini menjadi titik awal untuk mengklarifikasi seluruh prosedur hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Publik menantikan jalannya sidang untuk melihat apakah gugatan pra-peradilan dapat mempengaruhi status tersangka atau menegaskan langkah Kejaksaan Agung dalam menangani kasus ini. Dengan berlangsungnya sidang hari ini, mekanisme hukum Indonesia kembali diuji terkait perlindungan hak tersangka sekaligus transparansi penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan program pendidikan nasional. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.